Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome, Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil wawancara praktik lapang komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara saya sendiri, Anugrah Arnaini. Hari tanggal wawancara yakni Minggu 24 April 2022 di Desa Pangkasalo, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Yang pertama, identitas responden. Nama responden Bapak Muhammad Sakri, umur responden 41 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani 5 tahun, pekerjaan sampingan penjual ikan, dan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Yang kedua, inovasi yang diadopsi Bapak Sakri ada 3. Yang pertama, tanam jajar legowo. Yang kedua, pemupukan berimbang. Yang ketiga, pemanfaatan jerami. Adapun inovasi yang saya pilih untuk mengetahui tahapan adopsinya yakni pemupukan berimbang. Yang ketiga, proses adopsi inovasi. Bapak Sakri mendengar inovasi pemupukan berimbang sejak tahun 2018 dari petugas PPL. Bapak Sakri mencari informasi lebih lanjut kepada penyuluh atau pendamping kelompok tani. Dan Bapak Sakri sendiri mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut pada tahun 2019. Dan penilaian tentang inovasi pemupukan berimbang yakni pemupukan berimbang diantaranya meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, dan meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah dan lestari, dan menghindari pencemaran lingkungan, dan jumlah pupuk lebih sedikit, hasil tetap sama, dan hasil optimum petani untung. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Bapak Sakri mendapatkan sumber informasi dari Bapak Amirullah yang berumur 45 tahun dengan pendidikan D4 dan status sosial penyuluh. Inovasi yang sering Bapak Sakri diskusikan dengan Bapak Amirullah yakni mengenai masalah pembagian pupuk dari pemerintah dan bagaimana menerapkan pemupukan berimbang. Respon ke informasi dalam mempercepat proses inovasi yakni sangat baik dengan mengadakan diskusi dan bimbingan baik secara kelompok maupun individu.
Dan keinforman di daerah Bapak Sakri selalu merespon. Dan yang terakhir, hubungan antara inovasi, petani, dan keinforman yakni saling berhubungan. Karena inovasi dapat membuat hasil pertanian berkembang dan keinforman itu sendiri merupakan sumber informasi dari suatu petani yang petani tersebut mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari wawancara saya terhadap salah seorang petani. Nama pewawancara yaitu saya sendiri, Suci Atia Aprilia, dengan stampo 083 20200060. Hari tanggal praktek lapang yaitu pada Minggu 24 April tahun 2022 di Desa Pangkasalo, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Poin pertama yaitu identitas dari responden. Atas nama Ibu Nurjannah, usia 51 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani sekitar 30 tahun. Pekerjaan sampingannya kadang buruh harian, kadang juga menjual ikan atau lelong. Jumlah keluarga yang masih ditanggung berjumlah 3 orang. Poin kedua, inovasi yang diadopsi. Ada beberapa inovasi-inovasi yang telah Ibu Nurjannah terapkan, yaitu jajar legowo, olah tanah atau biasa disebut TOT, dan pestisida nabati. Nah, di antara inovasi tersebut ada salah satu inovasi yang ingin Ibu Nurjannah ketahui. Apa saja tahapan-tahapan adopsinya? Salah satunya yaitu sistem jajar legowo. Poin ketiga, proses adopsi inovasi. Ibu Nurjannah mendengar inovasi tentang sistem jajar legowo tersebut pada tahun 2010 dari petugas atau PPL. Tak cukup dari informasi tersebut, Ibu Nurjannah pun mencari informasi inovasi itu lebih lanjut melalui media sosial dan juga bertanya terhadap sesama petani setempat. Setelah mendapat informasi yang lebih jelas, Ibu Nurjannah pun langsung mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut pada tahun 2011. Menurut penilaian Ibu Nurjannah tentang inovasi sistem jajar legowo ini, yaitu lebih meningkatkan hasil produksinya dan juga hemat biaya pemupukan, memudahkan perawatan, pemeliharaan, meningkatkan produksi dan kualitas gabah. Poin keempat, jaringan komunikasi. Keinforman, jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden. Sumber informasi dari Ibu Rahmawati SP, usia 35 tahun, pendidikan S1, status sosialnya yaitu sebagai penyuluh. Informasi yang sering responden diskusikan bersama keinforman yaitu mengenai jajar legowo. Respon keinforman dalam mempercepat proses inovasi dengan cara memberi bimbingan secara langsung dengan cara kelompok maupun individu. Hubungan antara keinforman dengan responden saling berkaitan karena keinforman adalah yang memberi informasi terkait suatu inovasi yang petani atau penerima informasi tersebut mau tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah sebagai pewawancara di Desa Pangkasalo, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Identitas responden. Nama responden Bapak Muzakir, umur responden 34 tahun, pendidikan S1, pengalaman berusaha tani 26 tahun, pekerjaan sampingan petani, dan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Inovasi yang telah diterapkan oleh Bapak Muzakir ialah mesin traktor, pompa air, dan mesin tanam. Inovasi yang dipilih untuk mengetahui tahapan adopsinya yaitu mesin traktor. Mesin traktor, beliau pertama kali mendengar inovasi tersebut pada tahun 1995 dari penyuluh pertanian lapangan. Setelah beliau mendengar inovasi dari penyuluh pertanian lapangan, kemudian beliau mencari informasi lebih lanjut kepada sesama petani dan kemudian mencoba untuk menggunakan inovasi tersebut pada tahun 1995. Penilaian saya tentang inovasi tersebut atau manfaat inovasi di atas ialah lebih mempercepat dan mengefisienkan waktu. Adapun jaringan komunikasi atau keinforman dari Bapak Muzakir yaitu atas nama Pak Asis yang berumur 40 tahun, pendidikan S1 dan status sosial ketua kelompok tani.
Inovasi yang sering Bapak Muzakir diskusikan dengan Key Informen ialah bagaimana cara mengatasi serangan hama dan mempercepat penanaman padi. Respon Key Informen dalam mempercepat proses inovasi ialah baik. Hubungan antara inovasi, petani, dan Key Informen saling berkaitan karena inovasi dapat membuat hasil pertanian menjadi berkembang dan Key Informen merupakan jalan untuk mempercepat inovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.